Saatnya jam ketiga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Anak-anak, dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Semua ciptaan Allah itu indah. Kalau tidak percaya, kalau kalian pergi ke daerah pegunungan, pasti akan melihat pemandangan yang sangat indah. Pasti akan bergumam, Masya Allah, betapa indahnya. Bahkan Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya, yang sebaik-baiknya. Nah, manusia sebagai hamba Allah juga menyukai segala jenis keindahan. Bentuk penyukaan terhadap keindahan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk seni dan budaya. Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kesenian dan kebudayaan. Setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki kesenian dan kebudayaan masing-masing. Tidak terkecuali dengan daerah kita, yaitu Lumajang. Mungkin ada yang tahu kesenian apa yang ada di Lumajang? Jaran Kenca. Jaran Kenca, apalagi? Tari topeng Kaliwungu. Tari topeng Kaliwungu. Dari kesemuanya itu, apa yang paling terkenal? Jaran Kenca. Jaran Kenca, betul. Jaran Kenca adalah ikon dari budaya yang terkenal dari Lumajang. Nah, kalau kalian melihat kesenian Jaran Kenca, ada apa saja yang ada di kesenian tersebut? Kuda. Alat musik, Kuda. kuda, Orang yang menaiki kuda. orang yang menari-nari, gitu ya. Nah, di dalam kesenian Jaran Kenca, selain memang bisa dilihat dari sisi keindahan, di sisi seninya, kira-kira bisa dilihat dari sisi sains atau tidak? Bisa. Contohnya apa? Alat musik, apalagi? Keseimbangan anak ketika naik, betul. Musik itu menerapkan konsep gelombang bunyi. Anak yang naik di kuda itu harus punya keseimbangan. Itu ada konsep keseimbangan benda tegar di situ. Jadi di sini kita lihat bahwa selain dilihat dari sisi seninya, keindahannya, juga bisa dilihat dari sisi sains. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah, kita harus bangga karena kita ditempatkan di negara Indonesia. Wujud kebanggaan itu bisa kalian wujudkan dalam bentuk apa? Melestarikan kebudayaan tersebut. Sebab siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikannya. Pembelajaran kita kali ini akan berhubungan dengan gelombang bunyi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menyelidiki gejala intensitas dan taraf intensitas bunyi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya, menganalisis hubungan antar variabel pada fenomena intensitas dan taraf intensitas bunyi. Untuk ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan praktikum. Dalam pembelajaran ini saya akan mengadakan penilaian. Dalam proses kalian praktikum semuanya akan saya nilai. Seperti itu ya. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian menyimak video yang saya
Sampaikan. Telah melihat video yang saya tayangkan. Tadi videonya tentang apa? Kesenian Jaran Kenca. Coba. Tadi ada suara apa saja yang ada di situ? Alat musik. Alat musik, apa lagi? Lonceng yang ada di kaki kuda. Tadi jumlah kudanya berapa? Dua. Coba, seandainya jumlah kudanya saya tambah, misalkan 2, 3 dan seterusnya, maka tingkat kebisingan yang kalian dengarkan dari gemerincingan lonceng yang ada di kaki kuda akan semakin. Nah, atau misalkan kalian menjauh dari tempat Jaran Kenca tadi, kira-kira tingkat kebisingan yang kalian dengarkan itu akan bagaimana? Nah, itu semua akan kalian jawab dan kalian buktikan melalui praktikum. Untuk itu, silakan kalian membentuk kelompok. Silakan. Bagaimana? Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Baik. Ada berapa kelompok ini? Ada Gambar ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Dan kelompok 4 ya? Baik. Silakan perwakilan dari tiap-tiap kelompok ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan. Nih. Nih. Sudah menerima semuanya? Sudah. Silahkan diisi nama kelompok beserta anggota-anggotanya. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang silahkan kalian melakukan praktikum sesuai yang diperintahkan di LKPD. Bapak beri waktu 30 menit untuk melaksanakan praktikum. Silahkan. Gimana? Bisa?
Ini yang mengukur yang apa? Jumlah sumber atau jarak? Jarak, Pak. Jarak. Silakan sesuai dengan itu. Andai jarak. 90. 90. Bagaimana anak-anak, sudah selesai praktikumnya? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil praktikum kalian. Mungkin di sini ada yang mau presentasi duluan? Ya, Pak. Oke, yang duluan siapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang akan disampaikan oleh tutor kami yaitu Zaratul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum kami, yaitu tentang pengaruh jarak, bunyi, taraf, intensitas. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat tabel. Di sini bisa dilihat ketika jarak sumber 40 cm itu menghasilkan hasil pengukuran 68,9. Kemudian kami tambah menjadi 60, jarak sumbernya 60 cm terus menghasilkan 68,8 dan seterusnya. Begitu juga dengan grafiknya, menunjukkan semakin jauh jarak sumber itu menghasilkan nilai yang semakin kecil atau berkurang. Dari sini bisa disimpulkan bahwa semakin jauh jarak sumber bunyi, maka intensitasnya akan semakin kecil atau turun. Oke, sudah? Demikian presentasi dari kami. Apakah dari masing-masing kelompok ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang tanya? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Kuliah Zalia dari kelompok 2. Ingin bertanya, mengapa hasil perhitungan praktikum berbeda dengan hasil perhitungan rumus? Oke, akan saya jawab. Mungkin dikarenakan tadi pada waktu praktikum itu terdapat banyak suara yang masuk dalam aplikasi dan bisa mempengaruhi hasil atau nilainya.
mudah-mudahan dari jawaban kami Cukup. Gimana? Sudah cukup? Nah, begini, saya perjelas lagi. Kalau kalian melihat tabel itu bisa dilihat bahwa semakin besar jarak maka hasil pengukuran taraf intensitasnya menunjukkan angka semakin mengecil ya. Ini jarak 40 cm 68,9, 60 cm 68,8, 80 67,9 dan seterusnya, menunjukkan tren menurun. Kalau dilihat dari grafik juga seperti itu, menurun. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, faktor yang mempengaruhi besarnya taraf intensitas itu adalah yang pertama jarak, dan ada lagi apa? Tadi kalian praktikam apa? Jumlah sumber bunyi. Semakin besar jarak maka taraf intensitasnya semakin kecil. Sedangkan semakin besar jumlah sumber bunyi, taraf intensitasnya semakin besar. Oke, silakan dilanjutkan presentasinya. Kalau sudah selesai silakan ditutup dahulu. Mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata yang kurang benar mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, anak-anak, dari sini kita lebih paham bahwa kesenian itu selain bisa dilihat dari sisi keindahannya, juga bisa dilihat dari sisi sains. Kita sudah membuktikan. Untuk itu seyogianya kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah ditempatkan di negara yang banyak sekali mempunyai kesenian dan kebudayaan. Dan juga kita harus melestarikan kebudayaan dan kesenian tersebut. Dari praktikum kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang bisa disimpulkan? Semakin banyak jumlah sumber bunyi, maka taraf intensitasnya semakin besar. Terus? Dan semakin jauh jarak sumber bunyi, maka taraf intensitasnya semakin oke. Bapak apresiasi kepada kalian karena dalam proses pembelajaran kali ini kalian menunjukkan sifat yang semangat, yang excited dan lain sebagainya. Saya harap pembelajaran yang menyenangkan seperti ini, kalian bersemangat seperti ini tidak hanya terjadi pada pembelajaran fisika saja, tapi pembelajaran yang lain. Menurut kalian pembelajaran yang kita lakukan ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya, membuat semangat atau tidak? Oke, lagi tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya saya akan melaksanakan ulangan harian untuk materi gelombang bunyi. Mohon dipersiapkan baik-baik untuk ujian tersebut. Untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.